Satu kota yang tidak lama yang lalu saya mengunjungi, seorang datang mengatakan Allah akan menyembuhkan semua penyakit, datang semua yang lumpuh, dan saya akan mendoakan. Hari itu surat kabar dimuat. Banyak orang Kristen melihat gereja kok dingin, kok suam ya. Sekarang ada orang mempunyai kuasa. Oke, dukung persembahan. Surat kabar dimuat, banyak orang Islam datang, banyak orang yang lumpuh datang. Tapi sudah datang, pendeta bilang hari ini roh Tuhan tidak suruh saya menyembuhkan. Jadi bukan saja Tuhan dicela, Kristen dihina, mereka benci kepada kekristenan dan benci kepada penginjilan semacam ini. Itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada cara semua penyakit datang akan disembuhkan. Tidak ada kalimat itu. Memang Alkitab mengatakan Rasul menyembuhkan, lalu mereka sembuh. Itu ada. Tapi tidak ada propaganda barang siapa datang akan disembuhkan. Tuhan Maha Kuasa harus sembuhkan semua. Tuhan bisa menyembuhkan, bisa. Tuhan harus menyembuhkan sesuai ambisimu, tidak. Mungkinkah Tuhan hari ini mau engkau mati? Mungkin. Mungkinkah Tuhan berubah karena engkau katanya engkau mau dia sembuh, dia harus taat? Tidak. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan babu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan jongos. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan pegawai. Kalau engkau masih menjadi cukong besar, engkau memberikan traktat, memberikan undangan, ayo ikut kebaktian, mungkin orang masih dengar. Coba kalau engkau bangkrut, semua tidak dengar. Pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, kita mengatakan engkau Maha Kuasa bukan? Sekarang dengar doaku. Berarti engkau Maha Kuasa. Oh, yang Maha Kuasa aku akan kuasai. Itu kurang ajar, betul nggak? Katanya engkau percaya Allah Maha Kuasa. Kenapa engkau mau menguasai dia? Kalau dia Maha Kuasa, engkau memperalat dia. Ya, aku percaya dia Maha Kuasa. Dia sekarang sembuhkan saya. Justru dia Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk tidak menyembuhkan kamu. Melalui penyakit yang memukul kamu, menghajar kamu. Itu mungkin. Jangan engkau anggap Allah bisa diatur. Saudara-saudara. Nah saudara-saudara, itu sebab Allah Maha Kuasa dimengerti. Yang Maha Kuasa bisa masuk ke dalam dunia yang terbatas. Itu salah satu bagian Maha Kuasanya. Yang Maha Kuasa bisa memakai yang paling lemah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Itu Maha Kuasa. Saya lebih suka mengerti Maha Kuasa Allah justru kadang-kadang menyatakan kelebihannya melalui kelemahan. Kelebihan melalui kekurangan. Saudara-saudara, musik yang terindah, itu yang teragung, justru ditulis oleh orang yang tuli luar biasa beratnya. Ludwig van Beethoven. Dia menulis simfoni ke-7, ke-8, ke-9 sesudah dia sama sekali tuli. Saya sudah dengar simfoni ke-9 paling sedikit 500 kali. Tetapi Beethoven belum pernah dengar 1 kali. Padahal dia yang tulis. Nah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa Allah jangan dimengerti dia harus kerjakan segala sesuatu sempurna seperti apa yang saya mau. Maha Kuasa Allah dikatakan di Alkitab, dia bisa menyatakan kuasanya melalui kelemahan manusia. John Milton yang menulis Paradise Lost, yang begitu agung, dianggap salah satu syair yang terbesar sepanjang sejarah. Saudara-saudara, yang sudah melampaui Homer, melampaui Lipai, melampaui Dupu, melampaui Paiji, melampaui penyair-penyair yang terbesar di Persia, di Greka, di Tiongkok, di India. Dan itu syair ditulis setelah dia buta 11 tahun. Jadi engkau mengatakan, Tuhan, engkau Maha Kuasa bukan? Kenapa tidak sembuhkan dia? Buat apa sembuhkan dia? Buat apa matanya besar-besar? Ada presiden matanya besar, lihat apapun tidak cocok. Ada presiden yang gini-gini, semua fokus. Ya saudara-saudara, oh engkau Maha Besar, Maha Besar, Maha Kuasa. Oh Allah Akbar, sekarang nyatakan akbarmu, nyatakan kuasamu, supaya semua sembuh. Itu permainan anak-anak. Tuhan Maha Kuasa, maka dia berkuasa memberikan buta kepadamu. Tuhan Maha Kuasa, dia berkuasa membuat engkau sakit, membuat engkau dibunuh, membuat teologi dibakar. Ini Maha Kuasa Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang memakai musuh untuk menyatakan semangat kekristenan tidak bisa dibakar begitu saja. 3 hektar diperkirakan 1 miliar, sebenarnya 7 miliar yang rugi dari Dulos. Tetapi 7 miliar itu apa sih bagi Tuhan? Saudara-saudara, jiwa, semangat perjuangan satu orang itu lebih kaya daripada ratusan miliar. Amin.
Saudara-saudara, kalau saya waktu muda, pilih menjadi pedagang. Pilih dengan segala pintaran saya untuk dagang. Mungkin saya konglomerat sekarang. Mungkin saya bangkrut sekarang. Saya tidak tahu. Tapi yang tahu, kalau dari muda saya memilih menjadi pedagang, dunia zaman ini kurang seorang pendeta yang namanya Stephen Tong yang berkhotbah kepada lebih 10 juta orang. Saudara-saudara, itu pasti. Saya mungkin kaya, mungkin tidak, itu tidak pasti. Tapi pasti, kalau saya tidak menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, kalau saya tidak taat, saya akan kehilangan kesempatan boleh bersaksi kepada 5 benua, kepada ratusan kota, kepada jutaan orang, kepada banyak anak muda. Saudara-saudara, itu pasti. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa pakai cara yang berbeda. Kelemahan-kelemahan manusia dipakai oleh Tuhan. Dan saudara mungkin tidak tahu, seumur hidup saya tidak pakai propaganda. Saya tidak perlu surat pengenalan dari orang besar, orang terpenting. Saya berjuang dari nol semua. Tetapi yang mengerti sedikit. Saudara-saudara, misalnya saya kira zaman ini perlu teologi kembali kepada yang benar. Musik harus kembali kepada yang benar. Caranya apa? Di luar negeri seorang konduktor yang memimpin itu gajinya berapa besar? Saudara, New York Philharmonic budgetnya 54 juta dolar 1 tahun. Cleveland 39 juta dolar 1 tahun. Saya menggarap musik, bikin konser sama hari ini tidak pernah ambil 1 rupiah dari kas gereja. Jiwa, semangat perjuangan satu orang itu lebih kaya daripada ratusan miliar. Amin. Saudara-saudara, kalau saya waktu muda pilih menjadi pedagang, pilih dengan segala pintaran saya untuk dagang. Mungkin saya konglomerat sekarang. Mungkin saya bangkrut sekarang. Saya tidak tahu. Tapi yang tahu, kalau dari muda saya memilih menjadi pedagang, dunia zaman ini kurang seorang pendeta yang namanya Stephen Tong yang berkhotbah kepada lebih 10 juta orang. Saudara-saudara, itu pasti. Saya mungkin kaya, mungkin tidak, itu tidak pasti. Tapi pasti, kalau saya tidak menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, kalau saya tidak taat, saya akan kehilangan kesempatan boleh bersaksi kepada 5 benua, kepada ratusan kota, kepada jutaan orang, kepada banyak anak muda. Saudara-saudara, itu pasti. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa pakai cara yang berbeda. Kelemahan-kelemahan manusia dipakai oleh Tuhan. Dan saudara mungkin tidak tahu, seumur hidup saya tidak pakai propaganda. Saya tidak perlu surat pengenalan dari orang besar, orang terpenting. Saya berjuang dari nol semua. Tetapi yang mengerti sedikit. Saudara-saudara, misalnya saya kira zaman ini perlu teologi kembali kepada yang benar. Musik harus kembali kepada yang benar. Caranya apa? Di luar negeri seorang konduktor yang memimpin itu gajinya berapa besar? Saudara, New York Philharmonic budgetnya 54 juta dolar 1 tahun. Cleveland 39 juta dolar 1 tahun. Saya menggarap musik, bikin konser sama hari ini tidak pernah ambil 1 rupiah dari kas gereja. Cara saya kerja lain, saya tidak minta dukungan. Tidak akan saya minta orang kasih tempat free supaya kita disokong oleh orang kaya, tidak. Melalui konser kita akan mendukung orang miskin, tidak didukung orang kaya. Dan itu untuk menjadikan engkau bisa dengar musik yang mulia. Kita melatihnya 3 malam terakhir ini sudah 9 jam saya melatih. Hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, 3 malam, setiap malam 3 jam melatih. Dan saudara mungkin akan dengar konser salah satu yang terbaik. Tapi pendetamu dan orang-orang semua giat setengah mati kerja. Engkau datang pun dikasih tiket pun tidak datang. Engkau kalau ke naik klub lebih rajin. Ya, engkau pergi ke tempat-tempat perdagangan lebih rajin. Tapi musik agung untuk Tuhan engkau bukan tidak mau dengar. Kalau hari ini engkau ke bawah tidak ada tiket lagi, itu ada gejala yang baik. Supaya besok engkau lebih memperhatikan. Kalau ada musik-musik yang bermutu, ambil kesempatan. Kita besok ke surga, dengar loh kok tidak ada musik di night club, sepi loh kamu. Kalau kami biasanya dengar yang tidak karu-karuan kau sih dulu, kok tidak ada. Nanti di surga engkau jadi sepi, engkau mau pindah alaman tidak bisa, cilaka sudah. Baru kita mengerti yang betul-betul baik, teologi yang baik, moral yang baik, itu musik yang baik, kebudayaan yang baik, worldview yang baik, filsafat yang baik, semua itu keinginan saya untuk menggarap satu generasi ini kembali. Dan saya dengan mata di atas kepala saya sendiri melihat di kota-kota baik di mana saya pergi, Tuhan kirim anak muda.
Saudara-saudara, speak di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Amerika,